Soundcheck. Hear it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Hear It Podcast. Nah, kali ini termasuk apa ya, episode spesial yang biasanya kita membahas tentang musik. Kali ini kita akan sedikit melenceng ke ranah komunikasi, dan salah satunya itu adalah komunikasi visual, di mana ada fotografi. Nah, dan di sini sudah ada teman saya, salah satu teman saya yang sedikit ya gitulah. Ya, namanya, jadi mungkin bisa perkenalan sendiri sih. Namanya siapa? Guys, perkenalkan nama gue itu Pif Gustida Aji Rajasa. Pif Gustida Aji Rajasa. Angel ya, masih nemu Angel. Angel. Ya, nah jadi kali ini tuh teman gue yang paling gimana ya, yang sefrekuensi lah kalau soal fotografi, karena di samping gue orang musik, gue tuh punya hobi. Nah, hobi ini tuh fotografi, dan ini tuh salah satu partner gue dalam fotografi. Nah, jadi gimana ya, kali ini tuh kita akan sharing-sharing ya. Oke. Sharing-sharing dikit aja tentang fotografi, pengalaman dia di fotografi seperti apa. Dan untuk yang pertama, lu sejak kapan sih kayak seneng fotografi, foto-foto tuh? Dulu gue tuh pertama kali kenal fotografi tuh waktu kelas 8 SMP. SMP? Kelas 8 SMP. Kenal aja apa udah punya kamera? Kenal, Oh, tapi kenal. berhubung dengan kakak gue yang juga punya kamera waktu itu, ya belajar dikit-dikit lah dari situ juga. Oh, berarti udah ada pengalaman megang kamera langsung ya dari kelas Udah. 8 itu? Udah. Oke. Terus kayak lu suka apa ya? Kok bisa menaruh hati di fotografi tuh gimana sih? Kenapa nggak mamanya hobi musik atau apa gitu? Itu kenapa? Gak tahu ya, kayak seru aja gitu loh. Saat pertama kali megang kamera, feel-nya itu kayak apa ya? Kesannya itu kayak wow, ini ya rasanya pegang kamera yang ya harganya waktu itu kan jutaan ya. Iya, jutaan ya, Menurut bukan anak barang SMP, murah gitu ya. Barang murah menurut anak SMP waktu itu loh ya. Dan setiap nyoba potret, wow, hasilnya kan lumayan, kayak gimana ya? Ya kalau bagian anak kecil dapat mainan baru, Langsung ya, dipakai gitu. langsung pakai Iya. gitu kan. Ya kayak gitu harus punya. Ya gimana ya? Impresif lah pokoknya kayak itu. Berarti pengalaman bisa suka ke fotografi karena megang kamera itu tadi ya? Karena Betul. Megang oke. kamera kakak, nyoba foto ya objek-objek random lah. Objek-objek random, ya akhirnya tertarik sampai sekarang. Oke, terus untuk pengalaman fotografi itu udah pernah kemana aja? Kalau Apa yang udah didapat lah dari fotografi? kalau pengalaman dari fotografi sendiri sih, waktu SMA itu pernah ditanding kayak skill contest gitu loh. Skill itu- contest tuh apa, lomba apa? Fotografinya? Iya, fotografi banyak di situ kan. Iya. Banyak lombanya tuh yang kayak videografi, fotografi dan Iya. lain-lain. Nah, waktu itu aku nyoba ambil yang fotografi, ya gimana ya, dengan kamera yang biasa aja, Biasa. tapi lawannya ya banyak yang bagus, tapi dengan kayak kerja maksimal lah pokoknya. Iya. Akhirnya ya dapet juara sih. Juara berapa tuh waktu Juara itu? 2 waktu itu. Juara 2 ya? Juara 2 langsung. Apa sih kamera waktu itu yang pertama? Canon 1100D. 1100. 1100D. Itu pada Entry level. entry level banget ya. 18 megapiksel pada waktu itu. Dimana yang lawannya tuh kameranya bagus-bagus. Bagus, Paling Fuji bagus. lah, Sony lah ya. Fuji Sony. Kebanyakan Bagus. rata-rata 60D. Yang 60D. Iya. Gila. Oke, itu kan untuk dulu. Kalau sekarang di fotografi masih lanjut? Masih. Sekedar hobi apa udah merana untuk ke bisnis juga? Kalau sekarang sih merananya ke bisnis sampai Sudah ke bisnis? sampai ke bisnis. Biasanya kalau ke bisnis itu kemananya? Kalau di bisnis aku udah masuknya di ranah wedding, prewed, sama biasanya di foto produk seperti itu. Oh, foto produk? Iya. Iya. Foto produk. Ngomong-ngomong, kalau foto produk tuh emang yang paling paling ngeselin emang. Kalau gini lah, foto wedding kita tuh tinggal pose orang, cekrek, kelar ya. Oke, kelar. Kalau foto produk
apa yang mau dipose ya harus Kita konsep harus gitu. konsep dulu dan itu butuh waktu yang lama. Kalau kayak gitu kita harus Itu- nyari referensi dulu. Parah banget coy. Oh, jangan hanya parah. Satu produk pun kalau isinya banyak ya, Ya itu. tahu dia satu-satu. Iya Lama harus waktunya. satu-satu susah. Oke terus tapi kalau hunting masih tetap Kalau hunting sih udah jarang tapi ya kadang masih ya, hunting masih ya. lah, masih. Oke kan kalau hunting tuh biasanya kan ada stylenya tuh. Ya. Stylenya tuh kayak gimana sih hunting menurut lo? Yang lo suka lah. Jadi kayak kan kalau gua kan hunting tuh gua suka yang di tempat hijau-hijau. Modelnya pakai baju putih gitu kan. Oke. Kan nuansanya estetik gimana Estetik gitu sekali. ya. Nah, kalau lu gimana sih? Kalau gue sih lebih suka ke street, kayak mungkin kalau ada model kebanyakan di landmark. Kayak gue ngambilnya di landmark. Kalau untuk sekarang, kalau dulu itu ya kayak yang lo sebutin tadi, ya hijau-hijau putih gitu. Tapi kalau sekarang sih saya arahnya sih ke situ. Ke street ya? Street. Berarti kayak mungkin modelnya didandanin pakai jean, jaket Yes. jean ya kan terus di tengah kota ramai jalan gitu. Yes. Oke. Bad boy, bad girl gitu ya. Oke. Oke. Jos. Terus ini kan masalah kamera dulu apa? Canon ya dulu Canon. kameranya. Sekarang Pakai Fuji. Fuji ini ya. Kayak ini, yes. Oh, Kayak dan ini termasuk kamera favorit. Maksudnya Ya. daripada merek-merek lain masih mending ini ya. Masih ini. Apa kelebihan yang lu bisa ambil dari kamera ini? Kenapa lu milih ini sih? Ya karena apa ya, bodinya yang compact, enak dipegang, habis itu daya tahan baterainya. Daya tahan baterainya daripada yang 1100 itu ya 10% lah meningkat Meningkat lah ya. 10%. Habis itu layarnya yang aku cari sih enak, layarnya ini sedikit lebar ya daripada yang Canon. Terus untuk color tone-nya lebih yang aku suka sih. Lebih enak ya Lebih daripada enak, yang Canon yes. sebelumnya juga. Tapi emang kalau untuk ketahanan baterai sih gua akuin emang best yang Fuji ini. Yes. Kamera yang saya pakai ini dipakai rekaman setengah jam. Habisnya itu udah sisa 20%. Setengah jam ya emang 20%. iya ngeselin gitu. Ini sih Reka ya, pernah aku coba itu sampai habis lah. Sekitar 20% dapatnya 54 menit. 54 menit. 54 menit Itu tapi sisa 20%. iya, tapi formatnya masih Full HD sih. Full HD. Sama ini juga. Emang ngeselin. Ngabisin duit iya, listrik iya gitu. Ya udah sabarin aja lah. Oke, sekarang kita akan bahas nih untuk sedikit teknik pengambilan gambar ya. Yes. Jadi kalau menurut lu tuh teknik pengambilan gambar harus selalu di tengah, apa bisa di pinggir atau gimana? Menurut lu gimana? Kan biasanya ada orang yang beranggapan moto tuh harus di tengah, harus presisi gitu kan ya. Menurut lu gimana kalau yang masalah ini? Kalau menurut aku sih enggak harus. Enggak harus ya? Enggak harus. Karena di setiap kamera kan ada kayak itu kotaknya 9 itu. Grid ya? Grid. Iya. Grid. Kan ada setiap kamera kan kita bisa setting 16 atau 9 grid. Iya. Kalau kita pakai itu nggak harus tengah ambilnya, bisa pakai golden ratio di mana kita ambil titik samping sini sampai sini. Ini bisa. Jadi objek itu nggak harus ada di tengah, tapi bisa ngambil di kanan sedikit atau kiri sedikit. Tinggal Kalau kita nggak ambil di menyesuaikan. garis kanan kirinya itu ya Iya. kan grid kan ada kayak yang baris sebelah kiri, ada sebelah Iya, kanan. betul. Kalau sebelah kanan ya kita sesuaiin, tapi harus sesuai dengan apa yang kita potret. Seumpama street fotografi, kita ambilnya di jembatan yang panjang. Objeknya ada sebelah kanan sini. Kita ambilnya jangan yang tengah, tapi yang kanan. Yang kanan. Pasin garis itu. Iya, karena kita yang sisanya buat ngambil pemandangannya. Iya, betul sekali kayak gitu. Terus sekarang kita udah teknik. Kalau untuk biasanya nih fotografer kalau nggak yang ngelakuin sebelum ngelakuin pemotretan itu apa sih yang lu setting dari kamera lu? Oke, yang aku setting sih pertama kita lihat dulu kalau di prewed ya itu harus ada lighting. Lighting itu harus kita utamakan. Kalau itu aku langsung pakai ISO. ISO-nya harus gue setel langsung berapa komposisinya. Habis itu shutter speed juga mempengaruhi. Karena setiap foto yang kalau private itu kan kadang orang kan gerak dikit, aduh kayak ngeblur nggak enak ya. Nah kayak gitu itu shutter speed harus disesuaikan. Habis itu color tone.
color tone ya, color tone yang sesuai dengan apa tuh kayak kebiasaan kita gitu lah, ambil kayak kadang kan konsumen kita itu mikirnya kayak dipilih-pilih gitu loh kan, kita sudah nyediain color tone, mereka tinggal pilih. Lah nanti kita sesuaiin di sini aja. Oh Ya, iya. kayak gitu sih. Tapi menurut gue emang color tone tuh yang paling penting ya, karena penting, yes. kalau color tone nggak pas waktu editing pusing gitu. Pusing banget. Pusing banget. Pusing banget. Karena aduh ini kalau nggak cocok takut dimarahin ya kan, karena Ya. itu klien. Ya betul sekali. Karena aduh emang udahlah. Color tone emang yang paling utama, jadi camkan. Oke? color tone. Ingat itu ya. Oke. Terus untuk pemotretan, untuk masalah background tuh menurut lu background tuh harus sesuai nggak sih sama apa yang mau kita ambil? Kalau menurut aku sih perlu banget background. Kenapa? Karena di estetiknya foto itu ya di Yeah. background. Di Kalau background. bukan di background gimana lagi? Bayangin dandanan udah rapi, pakai jas dan sebagainya, backgroundnya graffiti anjir. Kalau kayak graffiti masa mau lo di tong sampah? Gak Itu nggak masuk sama sekali gitu ya. Jadi harus ting. cocok. Harus visualin. Oke, terus kalau menurut lu kan ini dalam editing ya, editing gambar kan ada editing yang istilahnya namanya crop. Ya. Menurut lu tuh crop yang enak tuh gimana sih? Yang bener lah, yang nggak ngawur. Oke, kalau crop, kalau gue kan pakainya Lightroom. Di Lightroom itu ada stylean namanya kayak crop yang kita sesuaiin, bisa 1:1 itu. 1:1, 4:5 yang seperti itu. Nah kalau kita pakai mau kita share atau kita post di Instagram, kalau posisinya vertikal kita sesuaiin aja. Kita maunya 1:1 atau 4:5. Rasionya ya. Seperti itu. Di Lightroom udah disediain lah, kita manfaatin Fitur yang ada dari Lightroom. ya betul. Kalau ngedit pakai Lightroom ya, Ya lebih Enak enak, emang, lebih enak, simple gitu. simple. Ya. Karena Terus bisa ngotak-atik semau kita lah intinya kayak gitu. iya. Terus lu pernah nggak sih kayak dapat pas foto hasilnya bagus, tapi yang dipuji itu bukan elunya, tapi wah fotonya bagus ya, pasti kameranya mahal. Nah itu menurut lu tuh kayak gimana sih kayak gitu? Itu tuh Anjir. suatu statement yang benar atau statement yang salah gitu? Kalau menurut gue sendiri, karena gue pernah pakai Canon 1100D, statement salah. Salah guys, Salah ya? salah. Kenapa menurut lu bisa Ini salah? kamera, ini buktinya kamera ini sama itu, mahal itu. Tapi hasil kameranya sama, hampir sama hasilnya. Iya, kalau for your information ya. Jadi kamera ini tuh harganya ini sama yang ini beda jauh. Segini, ini punya gua nih, ini punya dia. Segini. Tapi hasilnya Sama. tipisnya lu lihat kan? Setipis kertas gitu ya. Jadi Meskipun ya, itu full brand, ini APS-C sama. emang Hampir ya. sama. Gua kayak agak nyesal gitu sih. Tapi ya udah lah ya, gimana ya? Gak apa-apa. Udah buang uang gitu. Ya namanya kebutuhan. Itu kebutuhan. Iya. Namanya udah kebutuhan gimana ya? Iya, harus dipakai aja. Ya begitulah. Lu nggak ada niatan buat ganti kamera gitu? Ya kalau ada uang sih gue mau upgrade. Oh. Ya ke X-Trans atau mungkin full frame-nya Sony. Kami ya. Oke, terus Ya, ini kita ke yang terakhir aja deh. Coba menurut lu, bukan menurut lu sih, fitur dari kamera lu ini yang sering lu gunain saat ngefoto itu apa sih? fiturnya. Kalau fitur sih gue color tone-nya pakai plastic chrome pasti. Oh iya, Plastic bagi chrome. kalian yang nggak tahu classic chrome apa, jadi kalau di kamera Fuji itu ada yang namanya film simulation. Kalau ibaratnya tuh kayak filter ya, efek filter. dari kamera gitu. Jadi uniknya Fuji itu ini yang nggak ada di semua kamera. Dia punya film simulation yang dimana ada classic chrome, Plastic chrome vivid, Velvia. ya Velvia, dan apa sih stok apa? Banyak pokoknya. Banyak lah Velvia. pokoknya ya. Ada yang hitam putih juga, Hitam putih. jadi banyak. Ya terus Kalau di sini tuh jumlahnya masih ada 13. 13. Tapi kalau yang sudah sensornya X-Trans itu sekitar ada 20. Ya jadi lebih banyak ya. Lebih banyak. Nih berarti yang sering lu pakai di sini tuh kayak fitur film simulationnya ya? Fitur simulation, habis itu
gridnya gue pakai, sama fitur apa ya mungkin fitur-fitur biasa lah yang ada di kamera entry levelnya Fuji lah kayak gitu lah. Tapi entry levelnya Fuji tuh nggak ada di entry levelnya kamera lain. Uniknya itu memang. Betul sekali. Jadi kalau mau beli kamera ya Sesuaiin aja. sesuaiin budget, tapi dapetin fitur yang pas. Oke. Saran lu buat mereka yang mau beli kamera gimana? Apa? Ya, soalnya kan di sini kan kadang ada yang suka DSLR sama mirrorless. Mirrorless. Ya. Bedanya kalau di mirrorless itu kan dia nggak pakai lensa kayak kaca cermin gitu kan. Nah, dia langsung sensor, Langsung sensor. Tapi kalau yang di DSLR kan cermin gitu mainnya. Lah, itu pasti ada kelebihan dan kurangnya sendiri. Iya sih. Kalau yang di DSLR itu kalian kalau foto di siang hari lah siang hari, pagi, sore, kecuali malam loh ya. Itu kalian bisa shutter speed ya kenceng banget daripada pakai yang mirrorless. Meskipun mirrorless itu shutter speednya mungkin continue-nya bisa sampai 8 frame per second, tapi masih kalah sama DSLR. Kayak gitu. Tapi kalau yang mirrorless, kalau kalian pakainya malam hari kayak gini, lebih menang Jauh lah ya kalau sama dari DSLR. Ya betul. Karena emang gimana ya, noise reduction dari mirrorless itu sistemnya beda sama DSLR. Jadi kayak software ya, berbentuk software ya. Beda. Dan enaknya kalau pakai mirrorless tuh lebih ringan daripada DSLR yang bodinya gede, yang versi Pro-nya ya. Kalau DSLR tuh biasanya dia lebih gede, lebih berat. Kalau mirrorless tuh kecil gitu, compact dan ringan, lebih handy lah ya di mana-mana. Oke, jadi ini beberapa bahasan yang nggak tahu berguna apa tidak ya. Ya, semoga berguna lah Iya, buat kalian. berguna buat kalian yang awam dan belum begitu mengerti tentang kamera. Terima kasih untuk Mas Piv yang sudah bersedia datang ke podcast gue, yaitu Hear It Podcast, dimana yang topiknya kali ini melenceng dari musik ke fotografi ya. Ya udah nggak apa-apa lah ya, sekali-sekali buat ngisi konten. Jadi ya stay tune terus di Hear It Podcast dan sampai jumpa. Bye. Bye. Sound check.